Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Yazam. Saya mau ngobrol-ngobrol Kak tentang pengamatan saya terhadap orang-orang yang mengidap penyakit diabetes. Tapi ternyata Kak, penyakit ini sudah umum, sudah nggak ada yang spesial lagi. Saya suka memakai metode brainstorming. Ngobrol aja, nggak usah dicari kelebihan dan kesalahannya. Cukup mengumpulkan informasi saja. Kemarin Kak, waktu saya kena ISPA Kak, saya berobat ke ahli kesehatan umum. Ahli kesehatan ini sudah tahu riwayat penyakit saya, tapi belum tahu riwayat diabetes saya. Nah, penyakit diabetes ini kan saya berobatnya ke yang spesialis Kak, ke ahli kesehatan yang spesialis. Nah, saya share kalau saya sudah terkena diabetes. Kenapa saya bagi Kak? Supaya ahli kesehatan umum ini tahu obat apa yang bagus buat saya. Jadi ada obat-obat yang harus dihindari oleh pengidap diabetes. Ahli kesehatan ini kemudian bercerita Kak, kemarin ada anak usia 17 tahun berobat bersama ibunya ke ahli kesehatan ini. Anak muda ini menceritakan apa yang dia rasakan, lalu akhirnya dicek gula darahnya. Nah, alat gula darah itu kan ada batasnya ya Kak ya, dicek ternyata error. Nah, batasnya itu 700 mg per desiliter. Jadi dicek ternyata error ya berarti di atasnya itu Kak. Ahli kesehatan ini ngomong tubuh pasiennya itu gemuk, kalau makan martabak bangka bisa 1 loyang lebih. Duh Kak, saya jadi ingat waktu dulu waktu saya masih rakus. Kalau makan martabak bangka nggak 1 loyang itu rasanya kurang nikmat. Tapi itu dulu Kak, saya kapok setelah saya terkena diabetes. Sekarang makan sih cukup beberapa potong saja. Ada juga Kak, saya ngobrol dengan tukang bakso langganan saya. Saya sama tukang bakso ini udah kayak temenan aja, ngobrol ngalur ngidul. Nah, ketika saya bercerita saya itu mengidap diabetes ke tukang bakso ini ngomong gini Kak. Dia juga bercerita. Dia nanya apakah saya dulu pernah melihat ada pedagang tokayaki, pedagang keliling tokayaki. Ya saya jawab iya. Itu juga kena diabetes, tapi sudah nggak ada. Katanya diabetesnya parah. Gimana nggak parah? Orang kakinya udah luka kayak gitu, masih aja minum teh manis. Saya nggak kenal dekat sama pedagang tokayaki ini ya, tapi saya curiga. Bisa jadi dia gagal mengelola stres. Saya ada cerita lagi Kak. Saya punya teman yang sudah 10 tahun lebih mengidap diabetes. Jadi mungkin sekarang sudah tahun ke-12 ya. Tapi teman saya tuh cuek aja. Salutnya saya Kak, sampai sekarang masih survive, masih bertahan. Waktu zaman pandemi corona Kak, saya bertemu dia Kak. Saya lihat kakinya bengkak. Saya nanya Kak, kenapa kakimu bengkak? Dia jawab begini, ya ini gara-gara kemarin vaksin. Lalu saya bertanya lagi, lah kok bisa kaki bengkak sama vaksin hubungannya apa? Nah dia ngomong lagi, dia bercerita. Waktu mau vaksin, tanya gula darahnya berapa? Oh masih 500. Disuruh nurunin Kak. Nah waktu turun 100-an, 150, disuruh vaksin sama dokternya. Maklum Kak, koronci itu nggak enak. Kemarin saya kena dan sampai sekarang masih ada efeknya. Makanya segmen untuk otomotif di hari Sabtu saya liburkan dulu karena saya nggak boleh capek. Nanti kalau performa tubuh saya sudah kuat, saya mulai lagi deh segmen otomotif tersebut. Nah, jadi syarat vaksin kemarin itu kan gula darah harus normal, Kak. Nah, ketika gula darah hariannya normal, disuruh vaksin. Saya nanya lagi lah, panduannya kok gula darah harian? Harusnya kan HbA1c. Teman saya ini cuma cengar-cengir aja. Menurut saya, Kak, gula darah harian itu nggak bisa dipakai untuk panduan ya, Kak ya. Lebih valid HbA1c. Karena saya sendiri juga pernah ngecek Kak, saya hampir tiap hari ngecek. Tiap hari saya tuh ngecek. Bisa jadi gula darah hari ini saya pagi hari ya, gula darah puasa saya pagi hari itu 200. Tapi besok bisa jadi 150. Bisa turun. Padahal saya merasa saya nggak melakukan apa-apa. Nah yang menurut saya valid itu adalah HbA1c. Bukan gula darah harian. Kembali ke teman saya ini.
badannya gede. Sampai sekarang masih bisa bertahan. Saya taksir berat badannya lebih dari 100 kg. Pokoknya obat aja yang dia minum. Dia itu malas olahraga. Jalan kaki aja males. Saya sih nggak pernah ngelarang ini itu atau menguliahi dia, Kak, tentang bahaya itu. Soalnya dianya yang lebih dahulu terkena daripada saya dan 12 tahun sudah dia bertahan. Semua orang punya caranya masing-masing. Tapi saya sering bertanya, Kak, dalam hati, bagaimana dia bisa bertahan ya? Bisa jadi dia itu bahagia dengan hidupnya. Tapi Kak, saya lebih suka mendengar cerita-cerita dari lansia-lansia yang usianya sudah tembus 60 tahun. Yang masih energik. Padahal Kak, mereka itu kena diabetes dari usia 40-an. Hebat, mereka bisa bertahan sampai lanjut usia. Kiat-kiat dari mereka ini Kak yang saya ikuti. Termasuk pembahasan tentang impotensi yang saya bahas di video minggu lalu. Olahraga, kurangi konsumsi makanan yang mengandung tepung dan goreng-gorengan. Kopi itu buruk, rokok itu buruk, jalani hobi, atur stres. Semua kiat-kiat dari mereka saya dengarkan, saya catat. Sampai obat-obat herbal yang mereka rekomendasikan saya juga catat, Kak. Sampai obat-obat yang diberikan oleh ahli kesehatan saya juga catat. Bahkan kalau ada barangnya, saya foto, Kak. Semua itu adalah informasi dan saya validasi, saya pelajari. Emang kenyataannya di lapangan itu pro dan kontra. Kadang nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kadang, ya menurut saya, itulah qadarullah, Kak. Itulah takdir. Siapa sih yang tahu hidup dan matinya seseorang? Buktinya ada yang cuek aja dengan diabetesnya. Teh manis sikat, gorengan sikat, gula darah tembus 400, ya udah. Dan masih hidup sampai sekarang. Benar-benar ajaib. Ada juga yang ketakutan, Kak. Tapi yang ketakutan ini saya golongkan orang-orang yang baru kena vonis diabetes. Welcome to the jungle, bro. Mentalnya belum terbentuk, tapi saya yakin lama-kelamaan juga terbentuk mentalnya. Tergantung lingkungannya, tergantung pola pikirnya. Kalau yang masih nggak peduli dengan kesehatannya, kaki luka nggak sembuh karena diabetesnya, dan tetap aja minum teh manis, konsumsi makanan yang seenak-enaknya aja, dan akhirnya lewat, ya saya bilang dia itu gagal mengelola stresnya. Karena stres itu berpengaruh benar loh, Kak. Ada yang stres larinya ke makanan, termasuk saya. Ya mungkin dia itu tidak kuat menghadapi tekanan hidup. Ya gitulah, Kak, namanya hidup. Ada yang peduli dengan kesehatannya. Usia 60, masih lincah nyupir, bahkan bisa touring ratusan kilometer sampai ribuan kilometer kalau dihitung bolak-balik. Kalau saya bilang, dia ini adalah golongan yang mentalnya kuat, dan yang terutama adalah mereka ini bahagia dengan hidupnya. Saya, Kak, baru 2 tahun, Kak, mengidap diabetes. Bagaimana saya terkena diabetes sudah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya, Kak. Saya nggak tahu bagaimana ke depannya. Saya nggak tahu bagaimana tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Uang kemarin tuh loh, Kak, waktu saya kena ISPA. Sebetulnya koronce, Kak. Sampai sekarang saya harus banyak tidak melakukan aktivitas berat ya. Saya tidak melakukan aktivitas berat ya. Berat badan saya naik 6 kilo, Kak. 70. Kan dari 84 kilo, Kak, turun 70. Saya pertahankan di sana karena saya pengen turun lagi sampai 65. Kenapa saya pengen turun lagi, Kak? Supaya badan ini enteng. Karena ketika berat badan saya 70 kg, Kak, rasanya itu enteng sekali. Dibawa kemana-mana enak. Naik motor enak. Tapi ternyata ketika terkena koronce dan saya banyak untuk istirahat, berat badan saya naik 6 kilo, Kak. Sekarang 76. Jadi pengalaman yang saya lalui kemarin itu adalah sebuah informasi bagi saya. Kalau saya harus benar-benar menjaga kesehatan saya. Bukan hanya diabetes, tetapi juga penyakit lain yang dapat mengganggu kesehatan saya. Saya pikir, Kak, yang membuat manusia itu sehat adalah bahagia. Kita
terima saja keadaan kita dengan lapang dada. Nggak usah dipeduliin tuh namanya tekanan hidup. Orang ngomong apa? Bodoh amat. Yang penting kita bahagia. Kalau saya sih, saya jalani saja hobi-hobi saya. Saya nikmati setiap detiknya. Misalnya gini Kak, saya tuh hobi membangun rumah. Saya ngaduk semen di pinggir jalan, dipandang miring sama kanan kiri. Ya bodo amat. Yang penting hobi saya tersalurkan. Saya hobi ngerakit motor Kak. Saya ngelas di pinggir jalan, dipandang miring sama kanan kiri. Ya bodo amat juga. Yang penting hobi saya tersalurkan. Ternyata itu adalah sebuah kebahagiaan Kak. Itu Kak, mentalitas orang-orang pengidap diabetes di sekitar saya. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan share video ini ke seluruh jagat raya supaya saya terkenal. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.